Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Karena anugerah nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang menjadi prioritas utama bagi kita, bukan saja di dunia ini, tetapi saat yang paling utama kita adalah nanti di akhirat. Sebelum akhirat itu datang, ada akhirat kecil yang namanya sakaratul maut. Maka saya mengikuti protokol tadi mengatakan dalam mukaddimahnya, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta. Kemudian sidang jamaah, salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada kita. Tidak ada rasul yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah kecuali baginda Nabi Rasulullah. Maka kita umat Islam paling prioritas utama dapat syafaat nanti karena faktor air wudu. Ya, karena sahabat bertanya, kaifa ummatika yaumul qiyamah ya Rasulullah? Mana contoh umatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Inna ummati ja'a yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Tanda umatku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, dia akan datang dengan bekas air wudu. Maknanya di tempat yang kena air wudu, di situ bercahaya. Nah ini. Kemudian kata ta'zim kepada Abi Imam Syi, guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini saya beri judul yaitu cinta 5 perkara, lupa kepada 5 perkara. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku nanti satu masa, kata Rasulullah, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Umatku nanti cinta 5 perkara, lupa pula 5 perkara. Yang pertama kata Rasulullah, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Di mana umatku nanti, kata Rasulullah,
cinta sekali kepada dunia sampai dia lupa kepada akhirat. Ini sudah memang masa-masanya. Saat kita cinta dunia itu, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, hubbud dunya wa karahatul maut. Orang kalau sudah cinta sekali kepada dunia, sukses sudah ada, apa yang paling ditakutinya? Mati. Orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, yang paling ditakuti olehnya adalah kematian. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, tetapi untuk merebut, untuk meraih sukses dunia, bukan tidak boleh dalam Islam. Dianjurkan. Malah kalau kita lihat dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita bermohon kepada Allah kehidupan yang bahagia, hasanah di dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga demikian nanti di hari kiamat dalam keadaan hasanah. Wa qina adzabannar, kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi daripada azab neraka. Ini sidang jamaah. Kalau dunia bukan tidak boleh dalam Islam kita kejar, karena orang-orang kaya, memang banyak orang Islam yang selalu berjalan di atas ayat dan hadis, yang selalu dalam makna iman. Tetapi tidak sedikit orang berjalan ataupun mengatakan iman dan Islamnya, tetapi pekerjaannya selalu dalam kekufuran. Ini pun tidak sedikit. Karena apa? Hubbud dunia, cintanya kepada dunia, sehingga menghalalkan segala cara. Ini sidang jamaah. Hubbud dunya wa karahatul maut. Takut juga kepada mati. Tapi yang pertama dalam Rasulullah mengatakan, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Maka oleh karena itu sidang jamaah, bukan tidak perlu dunia ini, perlu, tetapi berusahalah dengan cara yang baik. Artinya sesuatu itu yang disifati kepada keridaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, gak ada masalah. Karena Agniya Sakhia itu mendapat julukan daripada Rasulullah, urang-urang kaya yang dermawannya nilai ba Allah. Karena dipegah oleh Rasulullah, as-sakhia karibun ilallah. Orang-orang yang kaya dermawan itu dekat sekali dengan Allah. Wa karibun ilal haq. Kalau orang kaya sudah dermawan, dekat kepada kebenaran. Wa karibun ilal jannah, dekat ke surga. Wa karibun ilan nas, dekat dengan manusia. Ini orang kaya yang dermawan. Makanya perlu orang kaya, bukan tidak perlu dunia. Yang seperti inilah. Wa ba'idun ilan nar. Kalau jadi orang kaya sakia menjadi dermawan, wa ba'idun ilan nar, Allah menjauhkan orang itu dari neraka. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, yuhibbunal hayat wa yansaunal mauta. Cinta sekali kepada kehidupan, tetapi lupa kepada kematian. Padahal dalam pengantaran protokol sudah dikatakan, alladzi khalaqal mauta. Untuk apa Allah dahulukan alladzi khalaqal mauta?
Artinya supaya kita tidak ada tuntutan besok, enggak ada protes-protes kepada Allah. Allah yang menciptakan mati, lalu kita dihidupkan. Dihidupkan. Khalaqal mauta wal hayata, dihidupkan oleh Allah. Tapi punya awal udah ke pemete kadang je tuntutan tengah. Punya pemete dong. Tetapi karena dari tidak ada kepada ada, enggak bisa kita tuntut. Lalu untuk apa Allah jadikan kehidupan ini? Wa nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah Allah membuat ujian bagi kita. Dalam perjalanan hidup ini, apa yang dinilai oleh Allah? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang baik amalnya. Ini sidang jamaah. Karena kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah. Marilah kita hijrah. Apa yang kita hijrahkan? Amal ibadah kita dari kurang kepada bertambah. Dalam segi apapun. Hijrah ini kepada kebaikan. Inilah yang disebut dengan pengertian hijrah manusia ini. Artinya momennya adalah wal tamzur nafsun ma qaddamat liqad. Melihat kepada diri sendiri apa saja yang telah dia kerjakan. Ini sidang jamaah, kalau kita lihat hijrah ini luas sekali definisinya. Kita nyohanam berseberapa dibandingkan para imam 4 itu yang beribadah kepada Allah. Cicitnya Rasulullah, anak Sayyidina Hasan, solat sehari semalam 1000 rakaat. 1000 rakaat itu mayang. Yang cat Rasulullah, anak Sayyidina Hasan. Imam gedanya, imam yang punya termasuk imam yang keempat itu, hanale gitu sembahyang 300 rakaat sehari semalam. Memang anta nilai dengan kiban cara kita nyonyo ke mandum-mandum kembali kepada hijrah, momen hijrah ini. Dari hanagat ke God. Dari dulu pelit, mari kita menjadi golongan sakia, orang-orang yang dermawan. Ini yuhibbunal hayat wa yansaunal mauta. Cinta kepada kehidupan tapi takut kepada mati. Memang harus takut engkau. Tetapi untuk menjadi sebuah predikat mentang hek itu. Memang pengumuman Pak Mutiji sedekah dari hamba Allah untuk menobatkan anak hamba Allah hanya susah. Tidak susah. Tuhan boh hamba Allah. Artinya supaya tidak ada unsur ria. Tidak ada unsur pamer. You pegat hamba Allah. Tamulake hamba Allahnya buta faul. Kapan tafaulnya? Saat kita menjelang mati. Pajak menjelang mati. Hai, terus mati. Pun kena Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibad. Wadkhuli jannati. Ini baru lulus sebagai hamba. Hai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keridaan dan juga engkau ridha
Masuklah dalam golongan hambaku, kata Allah. Ini yang berat. Pegah je tengku. Hamba Allah, hamba Allah. Tapi untuk lulus sebagai seorang hamba bukan barang mudah. Idonya yang kadil dua ro yang nalahi. Taboh dengan pernyataan Allah, taboh dengan pernyataan Rasul yang nata menghamba. Siapa yang pertama? Rasulullah. Di mana kejadian? Pada perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu baru ada satu orang hamba yang lulus. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yang kalulu. Tanya kalau menunggu. Teman tabuh galak tu. Kadang lagi habanya. Yang kena bahaya ji. Tafaulnya bahaya. Tafaulnya juga dia ada baiknya. Ini. Tahidrat hamba kata melaki bujik ke hamba Allah. Tetapi untuk lulus susah. Yang kedua, siapa yang lulus sebagai hamba? Tapi pernyataan Rasulullah. Yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Dalam satu hadis yang diriwayatkan, kata Ayub Al-Ansari, kharajna ma'a Rasulullah. Kami keluar bersama Rasulullah. Lijanadati Sa'ad bin Mu'ad. Mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'ad. Falamma dafaina awsayna alaihi turab. Manakala telah kami kebumikan Sa'ad bin Mu'ad. Dan kami ratakan kuburnya dengan tanah. Fajalasa Rasulullah fi qabr. Duduklah Rasulullah di pinggir kuburnya Sa'ad bin Mu'ad. Lalu apa kerja Rasulullah? Bertasbih. Summa qal subhanallahi tawilan. Rasulullah nedu bak bineh kubu Sa'ad bin Mu'ad, nebacakan tasbih yang panjang. Fasabbahna ma'ahu. Maka kun Ayub Al-Ansari, kami juga bertasbih bersama Rasulullah. Summa qal, lalu Rasulullah menyambung mengatakan Allahu Akbar, bertakbir Rasulullah. Fatakabbarna ma'ahu, kami juga bertakbir bersama dengan Rasulullah. Setelah selesai, Ayub Al-Ansari bertanya, malaka ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Fasabbahna fatakabbarna. Engkau membaca tasbih dan takbir, dulu tidak pernah kamu lakukan pada sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Aku menyaksikan jasad hamba Allah, abdi salihi fi kabri, dihimpit oleh kubur tadi. Hamba Allah yang soleh. Yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ini. Yang kaluluh ke hamba. Kita nyata meleke beluluh mendung. Sebagai hamba Allah. Ini yang kedua. Yang kelih. Buna yuhibbunal hayat. Wayan saunal mauta. Yang kelih. Yuhibbunal kusura wayan saunal kubura. Cinta tak kita nyok kebangunan mewah. Yang megah-megah bangunan-bangunan ini hari sedang berlomba-lomba di dunia. Wayan saunal kubura. Dua di kubu danyo. Idonya bangunan mewah, semua orang senang berlomba-lomba. Wayan saunal kubura, tetapi lupa kita kepada kubur. Padahal Rasulullah telah mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur merupakan pintu awal dari segala urusan akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan merupakan pintu akhir dari segala urusan dunia. Faman naja minhu ba'da aisaru, kata Rasulullah.
apabila engkau selamat daripada siksa kubur, maka bahagialah. Wa illam yanju fama ba'da asyaddu, kata Rasulullah. Tetapi jika tidak selamat daripada siksa kubur, tunggulah azab yang lebih pedih lagi. Ini sidang jamaah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati ini sebagai pengajaran buat kita. Sidang jamaah, tidak ada orang yang tidak akan mati. Tidak ada orang. Semuanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya yang hidup ini akan mati. Maka oleh karena itu renungan buat kita. Jangan memikirkan akhirat dulu. Siksaan kubur saja. Sendiri saja di dalam kubur. Betapa susahnya kita. Bean tanah pegahnya dengan ahlen lampu karu terbengeh tekawak PLN. Teput lang kama. Nyayang beraya kama. Bayangkan dalam kubur. Maka selalu orang-orang berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawzatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebuah taman daripada taman surga. Yum doa. Mukatil mengatakan luasnya gepegah, luasnya taman surga alam kubur gepegah, yaitu 70 hasta. Luah kubu kita nyonya metek leke taman dalam surga itu yaitu 70 hasta panjangnya. Berarti 20 meter dengku. Temannya 20 meter rumah tu tanya rumah bantuan. Kah nama raya pi. Tapi inilah namanya pemberian Allah. Nyorenungan ke kita nyotam leke kubunya bejuk ke taman surga. Mam yang baik nak peluk ngai lima akai talulung. Apa habis waktu pun. Ya. Panena dengku taman surga timete urang kata tanom lain. Sampai yang timete kata tanom lain panena luah 20 meter. Nyan hai lu fikir lu. Tetapi kalau kita kembali apa pernyataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas kepada sahabat yang lain bertanya. Punekeun li Allah dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah kepegah dalam Quran, bersegeralah kamu menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu. Yang dengan keampunan tersebut Allah beri surga kepada kamu. Tiap individu seluas langit dan bumi. Sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas. Hai Ibnu Abbas. Punya tidak ada orang tabah surga. Orang lain 4 surga. Wajar secara logika. Tapi pugekeun le Ibnu Abbas. Wahai para sahabat. Bukankah Rasulullah mengatakan demikian? Ya. Tidak ada orang tabah surga, seluas langit dan bumi. Diulain 4 surga. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan luasnya dunianya sebesar jarum. Dibandingkan aras Allah Ta'ala, raya dunianya ube jarum. Getanyang le Ibnu Abbas. Karena gepegah le Rasulullah. Aras Allah Ta'ala ibarat padang Arafah. Padit boh jarum. Dunia ubi jarum. Aras Allah Ta'ala ibarat padang Arafah. Bertanya oleh Ibnu Abbas, berapa muat jarum? Jadi jangan sanksi. Jadi yang baik tapua ilmu akai, menurut akai kita nyu agama baik. Karena Allah kepegah, ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya
wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Yang paling benar yang kejanji Allah, manusia yang menjanji mentang niku. Nyok ada truk lah awak-awak menjanji. Kamu pom kedon payah terpegah jadi. Nyang. Padik boh ka? Kemudian yuhibbunal mal wa yansawnal hisaba. Yang kepegah le Rasulullah umat dong kepegah cinta tak ke harta. Tetapi dia lupa kepada hisab. Arti hisab perhitungan. Hitung oleh Allah tengok. Ge-audit. Yang kejut menyonet tim amal jeroh mendung tengok. Rasulullah nak pernah laki kaya Allah. Yang kejut na doa Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah nupu deplung dalam keadaan miskin. Sotim. Rasulullah berdoa Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah nupu deplung dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan nupu mati dalam keadaan miskin. Wahsyurna yaumal qiyamah ma'al masakin. Nekumpul nepu sejahtera lun ya Allah tengah. Ura kiamat dengan urang-urang miskin. Pakan Nabi gila ke miskin. Idonya kan dia tak urang. Yang kita nyawa yang namo to'ah narajia tikai tutup. Stop Pak. Assalamualaikum putelamat tiang. Mohon Pak surat-suratnya. Idonya kan. Yang Honda menanti. Urang tengen naik tutup. Anak pulang ajak dapat. Ipekoh jalan dah. Anak ajak abu pekoh jalan dah. Oh ya, jak kena. Yang contoh saja. Tapi kalau sudah berharta, maka agakkan. Wa an malihi ma ainak tasabah wa fima nafaqatuhu. Dalam hadis lain. Harta yang kau peroleh. Ditanya oleh Allah dengar. Hai hambalun. Dengan jalan bagaimana dan kemana saja engkau nafkahkan. Jadikan mudah. Yang kecil idonya kan dia tak ideng. Orang gatin dengan orang kaya. Le tengah orang gatin dengku. Di orang gatin tengah dengan tengah juga dah. Di orang kaya teruk tapi payah tak tengah tengku. Rumah spring bed Athena. Han tengah je. Bang gejak bak gle orang gatin hidah terangkang ro iya babah ide. Tak pegah kajik tak apa ke ube yang kaku Ube yang kaku yang paling mengaknya ke orang kangkah. Kepusi rumah mewah tak. Itu orang kanggok mengat Ya, ini contoh dah. Maka ini teman teh makna kesayangan, kekayaan dan yang hakiki pada pribadi kita adalah ikhlas. Yang keikhlas. Mau sedekah ikhlas, dumpu ikhlas. Maka kata Imam Al-Ghazali termasuk dalam masalah bersedekah, bersedekahlah kamu seperti orang membuang hajat. Buyu mentedekah kita nyoba yubi ke gop apa saja, berikhlas lagi orang kuliah hajat. Nah pernah orang kuliah hajat di kan hana deku. Getuh di kan ni le. Untuk putuh lam hana. Gejurut perut-perut lam. Menyona yang paling kerit uriang. Cak begitu sayang hati sagobi buno. Baku toh untuk tiga-tiga yang berat hak kerit uriang. Tetapi itulah perkataan Imam Al-Ghazali. Bersedekahlah kamu seperti orang membuang hajat. Artinya orang buang hajat. Gejurut perut ikhlas taat. Ini sidang jamaah. Maka mandum-mandumnya
terjadi kepada pribadi kita di dunia. Artiannya seperti yang kita katakan, bahwasanya hidup ini punya aturan, dan setiap aturan pasti ada sanksinya kalau kita melanggarnya, dan pasti ada imbalannya yang terbaik kalau kita menjalankannya dengan baik. Semuanya ini tidak lepas daripada makna perintah daripada Allah dan Rasulnya. Maka inilah sebagai penyampaian, saya sudah melebihi 30 menit. Insya Allah apa yang tersisa akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.